Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada hari ini kita akan membahas Sistem Informasi dan CBIS. Apa itu Sistem Informasi dan juga CBIS ya? Nah, nanti kita akan membahas tentang konsep dasar dari manajemen, sistem informasi, kemudian ada siklus hidup sistem, perkembangan EUC, manfaat EUC, kemudian ada peran dari spesifikasi informasi dan konsep dasar dari CBIS sendiri. Oke, saya buka dulu presentasinya di sini. Ya. Jadi nanti kita akan membahas ini. Sistem informasi itu apa dan CBIS. Kita bahas terlebih dahulu definisi dari sistem informasi, kemudian sampai CBIS. Nanti juga akan saya munculkan bagaimana tahapan membuat prototipe. Nah, tahapan-tahapan dari prototipe ini nanti fungsinya sebagai tugas kelompok untuk UAS, jadi perlu diperhatikan. Oke, yang pertama, apa itu sistem informasi? Jadi definisinya, sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi sehari-hari, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Jadi definisi dari sistem informasi itu adalah proses pengelolaan data yang dipergunakan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik itu berbentuk laporan ataupun juga kegiatan-kegiatan strategis dari suatu organisasi, itu sistem informasi. Kemudian dari beberapa pakar ini ada terkait dengan sistem informasi. Jadi ada beberapa pakar mendefinisikan bahwa Gordon Davis menyebutkan sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Ini menurut Gordon Davis. Kemudian kalau George Scott, ya, ini maksudnya adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajer atau manajerial maupun kebutuhan operasi. Jadi menurut dua pakar ini, sistem informasi itu adalah mendukung keputusan dari manajerial. Jadi mendukung akan kegiatan dari sebuah manajerial organisasi teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat komponen dari sistem informasi ya. Jadi komponen sistem informasi yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Ya, hardware ini menjangkau piranti-piranti fisik ya, seperti komputer, printer, monitor, mouse, keyboard. Ya. Kemudian ada software atau perangkat lunak atau program. Ya. Ini sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Jadi software ini adalah fungsi-fungsi agar perangkat keras hardware ini bisa memungkinkan atau memproses data. Kemudian ada database. Ya. Database ini adalah sekumpulan tabel, kemudian ada hubungan, dan juga lainnya yang berkaitan dengan penyimpanan data.
Di sini database itu bisa ada juga prosedur, function, kemudian ada view. Nah, ini di sini ada berhubungan dengan tabel lah, ada hubungan-hubungan relasinya. Kemudian ada prosedur. Prosedur ini adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkit keluaran yang dikehendaki. Jadi prosedur di sini adalah apa namanya aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang digunakan, yang dipakai untuk mewujudkan data ketika diproses. Kemudian ada personil. Nah, personil ini adalah tentunya berhubungan dengan orang atau user yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem. Ya. Kemudian juga berhubungan tanggung jawab dengan keluaran dari sistem. Gitu. Ini berhubungan dengan personil. Kemudian ada jaringan komputer dan komunikasi ini adalah penghubung antara resource komputer yang ada yang dapat diakses oleh pemakai. Jadi komponen sistem ini saling berhubungan, ada hardware, software, database, prosedur, personel, kemudian jaringan komputer inilah yang menjadikan sebuah sistem informasi. Kemudian ada block system. Block system itu di sini ada, bisa kita lihat ada inputan. Block input ini adalah yang digunakan untuk menerima inputan. Apa aja? Ya, misalnya ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada kamera. Nah, itu blok inputan. Saat ini kan banyak sekali blok inputan. Misalnya menggunakan scanner, QR code dari kamera, ini inputan. Kemudian ada blok output. Nah, ini adalah yang digunakan untuk mengeluarkan atau merepresentasikan, menghasilkan keluaran. Gitu. Jadi bisa dari monitor, bisa di printer. Nah, kemudian ada blok model. Blok model ini adalah menyangkut materi pemrograman atau aplikasi sains yang digunakan. Ya, rumus matematika, ya, atau proses bisnis. Nah, ini masuk di blok model. Jadi model-model berhubungan dengan rumus matematika itu ada di sini, di blok model ini. Kemudian ada blok teknologi. Ini teknologi yang digunakan untuk sistem informasi, termasuk penggunaan internet, ya, penggunaan hardware yang tinggi, ataupun misalnya saat ini kan misalnya menggunakan software terbaru, hardware terbaru. Nah, ini masuk di blok teknologi. Kemudian ada blok database. Nah, blok database ini adalah database yang mempengaruhi kompleksitas dari organisasi. Jadi blok database ini juga berfungsi ataupun menjadi bagian dari sistem toolbox. Jadi organisasi yang baik pasti akan menggunakan database yang mumpuni, database yang terbaru juga. Cuma tetap berhubungan dengan database ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kalau organisasinya besar, tentunya menggunakan database yang mumpuni, yang lebih besar. Tapi kalau organisasinya kelas menengah bawah, bisa menggunakan database yang di kelasnya, yang kelas bawah. Atau misalnya menggunakan yang database open source, bisa juga. Kemudian ada blok kontrol, ya, aspek pengontrol di sini. Jadi kontrol di sini adalah aspek pengaman sistem informasi, ya. Pengaman secara fisik, ya, bisa terhadap kebakaran, ya, misalnya, kemudian terhadap sabotase. Jadi perlu security secara fisik, ya. Atau juga non fisik, misalnya kontrol terhadap antivirus, ya, serangan virus, serangan softwarenya harus diupdate,
kemudian softwarenya harus terbaru. Nah, ini kontrol di sini. Ini adalah blok dari tools box sistem informasi. Kemudian sistem informasi itu ada yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem informasi. Jadi sistem itu pasti akan mengalami siklus hidup. Ya. Siklus hidup ini adalah proses evolusi yang diikuti dalam menerapkan sistem. Subsistem informasi berbasis komputer. Contoh, misalnya siklus hidup pengiriman pesan. Dulu orang kirim pesan melalui SMS ya, dengan SMS, kemudian menggunakan MMS, kemudian menggunakan sekarang menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, menggunakan Messenger dari Facebook dan sebagainya. Nah, ini siklus hidup. Sekarang pengiriman pesan menggunakan SMS sudah mulai ditinggalkan karena sudah siklusnya sudah berubah. Orang sudah berubah, orang sudah lebih nyaman menggunakan WhatsApp, nyaman menggunakan Telegram, nyaman menggunakan pengiriman pesan yang sudah bisa bukan hanya pesan aja yang dikirim, tapi bisa voice, bisa video. Gitu. Di WhatsApp sekarang sudah bisa video call. Nah, itu siklus hidup. Nah, siklus hidup dari pengembangan sistem ini ada 5, yaitu perancangan, analisa, perencanaan ya. Yang pertama perencanaan, kemudian analisa, perancangan, penerapan, dan penggunaan. Tahapan perencanaan ini adalah tahapan di mana menentukan proyek dari sistem informasi. Kemudian menganalisa sistem informasi yang potensial itu apa aja. Mengatur urutan tugas. Tugas-tugas secara logika itu apa aja yang harus dilaksanakan. Kemudian di tahapan analisa ini penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru. Jadi di sini merencanakan terlebih dahulu sistem apa yang akan dibuat, kemudian waktunya berapa lama, kemudian urutan tugas-tugasnya apa aja, baru dianalisa. Nah, di analisa ini akan melakukan penelitian nih, penelitian apa aja tahapannya. Dari mengumpulkan aplikasi, ya, kemudian orangnya, ya, atau manajerial, membuat tim project, nah, ini menganalisa. Kemudian juga mendefinisikan kebutuhannya apa aja, kebutuhan akan sistem informasi, kemudian kriteria dari sistem informasi itu dibuat di sini. Kemudian membuat rancangan, ya, rancangan sistem informasinya kayak apa. Ini masih tahapan analisa. Kemudian ada tahapan perancangan. Ya. Tahapan perancangan ini adalah penentuan proses data yang diperlukan ke dalam sistem baru. Jika diperlukan juga berhubungan dengan jaringan yang berhubungan. Jadi di tahap perancangan ini menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Ya, rancangan terinci itu berupa nanti gambaran top down-nya seperti apa, pendekatan membuat flowchart, membuat data alirnya seperti apa, kemudian dirancang secara terstruktur.
juga mengidentifikasi alternatif sistem yang lain. Jadi tahapan perancangan ini bisa mengidentifikasi mungkin ada sistem yang lain yang bisa lebih efektif. Kemudian juga identifikasi berbagai alternatif atau konfigurasi yang diperlukan. Itu juga berada di perancangan. Terutama juga memilih konfigurasi yang terbaik. Mau menggunakan konfigurasi yang seperti apa yang tentunya efektif, efisien, bisa digunakan di organisasi. Kemudian tahapan penerapan. Tahapan penerapan ini adalah kegiatan yang memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual. Jadi di sini ini menerapkan konsep sumber daya yang fisik dan konseptual dijadikan satu. Merancang penerapan dari sistem yang diusulkan di sini di perencanaan. Yaitu bisa mengumpulkan penerapan dari tim atau pegawai, kemudian mendapatkan sumber daya dari perangkat lunak, misalnya menggunakan software apa, menggunakan projectnya seperti apa, kemudian juga menyiapkan aplikasi ataupun software yang sudah digunakan, library-nya apa, ini menerapkan di sini. Baru penerapan database-nya apa aja, menerapkan hardware secara fisiknya, itu masuk di dalam proses penerapan di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah tahapan penggunaan. Tahapan penggunaan ini setelah dilakukan 4 proses ini dijalankan, maka menerapkan terhadap penggunaan sistem. Nah, fungsinya ini adalah menggunakan sistem agar mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Ya, nanti di sini akan ada audit. Akan ada audit sistem, kemudian review dari sistemnya apakah sudah sesuai dengan tahap perencanaan. Kemudian di sini juga ada pemeliharaan sistem, ya, hardware-nya dilakukan pemeliharaan, software-nya dilakukan update. Kemudian juga kalau terjadi misalnya sistemnya itu tidak memenuhi dari kebutuhan organisasi, ini bisa dilakukan usulan ulang. Nah, dari sini usulan ulang ini akan kembali ke sini, siklus hidup perancangan sistem. Jadi perancangan ataupun tahapan siklus hidup pengembangan sistem itu biasanya top down seperti ini. Dari perencanaan, analisa, perancangan, penerapan, dan penggunaan. Kemudian setelah penggunaan ini berjalan, itu akan terjadi namanya perencanaan ulang lagi. Nah, itulah siklus hidup sistem. Jadi, siklus hidup sistem ini biasa disebut dengan SDLC, Software Life Cycle. Kemudian di dalam pengembangan sistem informasi tadi, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem. Ini ada 10 faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem. Ada integrasi, jadi integrasi antar sistem, misalnya sistem A dengan sistem B, ya ini kan sistem di sini dengan sistem yang di sini, gitu kan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi.
bisa integrasinya mudah, bisa ternyata susah. Kemudian ada yang kedua adalah faktor tatap muka atau tampilan layar. Format tatap muka layar tampilan. Ini yang mempengaruhi. Jadi kalau UI ya, user experience sama user interface UI itu formatnya tidak bagus, tidak formatnya kurang bisa bagi mata di layar itu tidak tata letaknya kurang bagus, maka ini juga akan berpengaruh. Kemudian juga yang ketiga, kekuatan kompetitor. Jadi biasanya sebuah sistem itu ada kompetitornya. Ya. Sistem informasi, misalnya ada contoh sistem informasi perpustakaan. Ya. Sistem informasi perpustakaan dari kelompok A dengan kelompok B itu ada kelebihan sama kekurangan. Ini masuk di kompetitor. Kemudian ada yang keempat, kualitas informasi yang dikehendaki. Nah, biasanya ini terhadap pengembangan sistem juga berpengaruh. Kemudian juga yang kelima, kebutuhan sistem. Ternyata memang nggak butuh-butuh banget sistem informasinya. Nah, itu juga berpengaruh. Atau memang sistem ini dibutuhkan. Ketika sistem dibutuhkan ya tentunya pasti sistem itu akan dibuat kemudian digunakan secara baik. Tapi kalau ternyata sistemnya nggak dibutuhkan banget, ya udah. Biasanya tidak lama sistem itu berjalan kemudian akan tidak digunakan. Kemudian juga pengolahan data. Biasanya ini terkait dengan proses mengolah data. Apakah lambat, apakah cepat. Kemudian faktor yang ketujuh berhubungan dengan faktor organisasi. Jadi organisasi ini juga berpengaruh sangat tinggi. Jadi kalau tidak ada support dari organisasi, biasanya sistem tidak akan berjalan. Sistem yang dibuat secanggih apapun tanpa ada support dari organisasi biasanya tidak akan berjalan mulus. Tapi ketika ada support dari organisasi yang bagus, kemudian ada support yang maksimal, sistem yang biasa-biasa aja bisa berjalan dengan normal, lancar. Kemudian yang ke-8 adalah kebutuhan untung rugi organisasi. Biasanya ketika membuat sebuah sistem itu berhubungan erat dengan tentunya ini untung atau rugi perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ke-9 ini faktor manusia dan yang ke-10 adalah masalah hukum. Jadi kalau faktor manusia ya sudah kita ketahui, misalnya faktor dari SDM yang tidak mumpuni untuk menggunakan sistem baru. Kemudian kalau faktor atau masalah hukum ini terkait dengan kebijakan dari pemerintahan yang ada. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang end user computing atau EUC. Apa itu EUC? End user computing. EUC ini adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan sistem informasi. Jadi end user sendiri itu bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait kebutuhan sistem. Jadi alasan NUC atau EUC itu apa? Yang pertama, kurang responsif
departemen yang melayani permintaan user. Karena misalnya orang-orang terlalu sibuk. Jadi begini, misalnya di sebuah sistem, itu organisasi memiliki sistem yang mumpuni, tapi kalau usernya atau end usernya itu mengalami kendala, di ini kurang responsif. Jadi ada orang-orang yang ditunjuk sebagai helpdesk misalnya kurang responsif, ini user harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kecenderungan PIC dan kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Nah, contoh EUC saat ini itu misalnya kalian beli hardware, misalnya USB, flash disk gitu kan. Jadi tinggal dicolok, flash disknya udah menginstal driver. Nah, itu penyelesaian persoalan terkait dengan hardware itu sudah langsung diselesaikan. Nah, kalau misalnya drivernya ternyata tidak bisa terinstall, nah ini end user computing itu menyelesaikan masalah sendiri. Di dalam USB itu akan ada misalnya manual booknya, bagaimana menyelesaikan masalah. Ini sama di di sebuah sistem yang besar itu nanti perlu dibuatkan end user computingnya. Jadi manual booknya atau tahapan-tahapan proses yang bisa menyelesaikan terhadap masalah yang dapat dialami oleh user. Jadi misalnya dibuatkan menu, dibuatkan informasi terkait dengan sistem. Nah, di dalam EUC atau end user computing ini ada beberapa level yang terkait dengan sistem informasi. Nah, di dalam sistem informasi ini ada beberapa orang atau pegawai yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem berbasis komputer. Ini ada analisa sistem, ya. Ada beberapa orang, antara lain analisa sistem. Nah, analisa sistem atau sistem analis biasa disebutnya juga. Ini adalah orang ataupun user yang bertanggung jawab terhadap analisa sebuah masalah dari sebuah sistem. Dia akan merancang alur proses dari sistem. Bisa menggunakan flowchart, bisa menggunakan UML, bisa menggunakan software-software yang berhubungan dengan analisa sistem. Kemudian ada pengolah database. Pengolah database ini adalah yang menjadi atau bertanggung jawab terhadap sistem dari database. Bisa juga membuat database-nya. Jadi pengelola database ini dia bertanggung jawab terhadap database yang dibuat. Ya. Database dari perusahaan itu sistem informasinya apa, berhubungan dengan database. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap database itu. Kemudian ada spesialis jaringan. Nah, spesialis jaringan ini dia bertanggung jawab terhadap komunikasi antar komputer, komunikasi data antar komputer.
Jadi menyatukan sumber daya dari masing-masing komputer, telekomunikasinya. Kemudian ada programmer. Programmer ini orang yang membuat kode program, instruksi, membuat coding. Kemudian ada operator, operator adalah orang yang tentunya mengoperasikan dari sistem informasi itu. Operator ini bisa yang selalu berada di depan layar komputer untuk memperhatikan aplikasi atau sistem yang berjalan, ya. Atau juga mengoperasikan misalnya cetak, atau juga mengoperasikan prosedur dan sebagainya. Nah, itu tadi orang-orang ataupun pegawai di perusahaan yang memiliki spesifikasi atau spesialisasi dari sistem informasi. Kemudian Computer Based Information System itu apa? Atau CBIS tadi di depan kita sudah bahas. Jadi CBIS ini adalah seluruh aplikasi dari komputer, program komputer atau software di bidang bisnis. Ya. Atau juga lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Nah, kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer ini untuk mengembangkan 5 subsistem yang menggunakan komputer untuk menyediakan informasi, untuk menyelesaikan masalah sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS ini adalah pengolah data menjadi sebuah sistem yang berkualitas tentunya, dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan, koordinasi, dan juga kendali serta visualisasi. Jadi ini sistem berbasis komputer atau CBIS. Nah, CBIS ini memiliki subsistem masing-masing. Nanti dia akan memiliki subsistem. Nah, ini ada justifikasinya. Justifikasi dari CBIS. Jadi nanti pemakai itu sebelum dia menggunakan sistem komputer berbasis atau komputer berbasis sistem ini, dia itu ada analisa sistem, ada programmer, ada operator, ada komputer sendiri, ya. Kemudian ada tadi spesialis jaringan, ada pengelola database, ada pemakai. Ini tadi justifikasinya. Nah, ini kita lihat konsep dari CBIS. Konsep dari CBIS itu jadi di dalam CBIS ini kita akan mengetahui subsistem-subsistem yang menggunakan komputer untuk menyediakan informasi sebagai pemecah masalah. Nanti kita akan ketemu subsistem namanya sistem informasi akuntansi. Kemudian ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi penunjang keputusan atau DSS. Kemudian juga akan ada
otomatisasi kantor atau OA. Kemudian ada sistem pakar. Sistem pakar. Jadi konsep dari CBIS ini akan memecahkan masalah dari organisasi. Organisasi memiliki masalah, maka akan dipecahkan oleh CBIS. Nah, ini CBIS. Ada sistem informasi akuntansi, ada MIS, manajemen sistem informasi, ini sistem informasi manajemen. Kemudian ada DSS, Decision Support System, ada OA atau Office Automation, ada ES, Expert System atau sistem pakar. Jadi CBIS ini, ya, ini awalnya ada masalah, kemudian ada keputusan dan pemecahan masalah. Ini lewat informasi. Jadi CBIS yang mengelola akan informasi dari sebuah masalah yang menghasilkan pemecahan masalah. Ya. Nah, contoh, kita lihat contoh sistem, macam-macam sistem informasi. Misalnya ini sistem informasi reservasi tiket pesawat terbang. Ya. Kemudian ada misalnya ini akademia. Sistem informasi misalnya ini penjualan kredit mobil atau kendaraan bermotor. Kemudian ini POS, ini sistem informasi point of sale. Kalau kalian ke supermarket, minimarket, itu ada ini sistem POS, sistem informasi atau point of sale. Kemudian ini ada sistem hospital, sistem informasi rumah sakit, manajemen hospital management system. Ini akan memanajemen dokter, pasien, staff, equipment, kemudian ada farmasi atau obat, kemudian ini ada accounting, accounting tadi sistem informasi akuntansinya. Kemudian juga misalnya sistem pemerintahan atau e-government. Ini macam-macam sistem informasi. Nah, kita lihat ini contoh kasus atau studi kasus. Kita lihat studi kasusnya ini contoh sistem informasi administrasi keuangan. Ya, sistem informasi administrasi keuangan berbasis web. Jadi di dalam sistem yang berjalan, ya, berjalan saat ini contohnya, itu proses administrasi keuangan siswa masih menggunakan pencatatan buku besar. Jadi masih ditulis di buku. Kemudian saat pencatatan pembayaran, siswa dan pencarian data membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak maksimal dalam melayani para siswa atau orang tua murid dalam melakukan transaksi. Jadi begini, proses yang kedua ini yang dilakukan adalah ketika melakukan pencatatan pembayaran siswa, itu waktu mencari datanya butuh waktu lama karena masih di dalam buku besar ini tadi. Masih di dalam buku besar, cari sehingga ada butuh waktu. Ada waktu yang lama dibutuhkan.
Kemudian proses yang ketiga, untuk itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi data yang cepat dan akurat. Jadi masalahnya ini adalah membutuhkan waktu yang lama, maka bagaimana menghasilkan informasi yang cepat dan akurat ini? Nah, usulannya, ini ada usulan sistem informasi administrasi keuangan siswa berbasis web. Yaitu usulannya adalah dibutuhkan suatu sistem informasi keuangan untuk mempermudah staf TU dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua dengan mudah, cepat, dan mengurangi. Nah, bagaimana cara usulannya? Nih, kebutuhan akan sistem. Apa aja kebutuhan sistem yang harus disiapkan? Kebutuhan yang pertama, admin keuangan. Admin keuangan ini bisa melakukan login, kemudian mengelola transaksi, konfirmasi pembayaran, mengelola laporan pembayaran, kemudian logout. Ini admin keuangan. Kemudian ada admin kurikulum, bisa login, kemudian kelola data siswa, ini yang berhubungan dengan kurikulum, kemudian kelola data kelas, dan logout. Kemudian user atau siswa ataupun orang tua bisa login, kemudian melihat data keuangan, lihat data tunggakannya berapa, lihat laporan pembayaran, konfirmasi pembayaran, kelola profil siswa, dan logout. Ini kebutuhan sistemnya. Nah, ini kita dari masalah ini, ya, sistem yang berjalan ini dari awalnya dicatat di buku besar, kemudian waktu melakukan pembayaran butuh waktu yang lama untuk mencari data siswa, mencari tunggakannya berapa, kemudian sudah masuk di semester berapa. Nah, ini kita petakan masalahnya. Di sini contoh mockup atau prototype dari admin keuangan. Jadi admin keuangan prototipenya tadi bisa login, kelola transaksi, konfirmasi pembayaran, kelola laporan, dan logout. Yang pertama login, ya bisa login. Kemudian masuk di menu utama, kelola transaksi, tunggakan, konfirmasi pembayaran. Nah, ini menu prototipe pembayaran, kelola pembayaran nih, keuangan. Kemudian form pembayaran. Nah, ini form pembayarannya dibuatkan. Kemudian mengelola laporan pembayaran siswa. Ini ada data pembayaran siswa prototipenya. Ada data pembayaran, nomor pembayaran, NIS, nama, kelas, tanggal, petugas, jumlah pilih. Kalau ini tadi prototipe menu pembayaran, PBB berapa, kemudian pembayaran yang lain ada berapa, ada SPP, ada semester. Kemudian ini prototipe siswa melakukan pembayaran di sini. Kemudian ini prototipe admin kurikulum. Ini login ya, form loginnya, kemudian prototipe menu utama kurikulum. Kemudian bisa ini admin kurikulum, prototipe data siswa, lihat data siswa. Kemudian prototipe data kelas, mengelola kelas. Data siswanya berapa, mengelola kelas. Kemudian juga mengelola tahun ajaran, juga tadi prototipe data siswa. Kita lihat dari sini. Admin kurikulum, kelola data siswa, kelola data kelas, logout.
prototipe data siswa, prototipe tahun ajaran. Menu utamanya ini. Kemudian ini ada logout di sini. Kemudian prototipe dari orang tua. Orang tua membuat prototipe, dibuatkan prototipenya oleh sistem analis. Ada login, password, masuk. Prototipe menu utamanya ya. Nah, ini nanti ada menu keuangan, menu konfirmasi, ada logout. Kemudian ini tunggakannya apa aja, SPP berapa, lain-lain, PSB, biaya sekolah berapa. Kemudian konfirmasi pembayaran, apa yang dikonfirmasi. Dan prototipe siswa. Ini profil siswa. Oke, nah ini contoh mockup sebuah sistem informasi keuangan siswa berbasis web. Nah, untuk tugas pertemuan kedua ini yaitu ini ya, buat ide atau gagasan kreativitas inovasi bidang iptek bermanfaat bagi masyarakat. Buat rancangan mockup-nya seperti ini tadi. Kemudian merancang prototipe atau mockup dapat menggunakan aplikasi ini, Just in Mind, atau aplikasi yang banyak di komputer, di website. Kalian cari nanti mockup itu akan muncul. Nah, ini dikumpulkan di pertemuan 4. Jadi 2 minggu ke depan mengerjakan tugas kedua ini untuk kelompok. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Cukup. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di grup WA. Dan ada tugas di LMS ya, di e-learning BSI ACID, nanti dicek tugasnya apa untuk pertemuan kedua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.